Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan analisis rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD di salah satu kabupaten yang berada di Pulau Sumatera untuk tahun 2025 hingga 2029. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amara Zahra Pratiwi dengan NIM D0123014. Masuk ke data kemiskinan terkini, pada tahun 2024, presentasi penduduk miskin di kabupaten tersebut tercatat sebesar 12,57% atau sekitar 132.380 jiwa. Walaupun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan provinsi tersebut, terjadi penurunan sebesar 0,22% dibandingkan tahun 2023. Jika melihat data 5 tahun terakhir, kemiskinan mengalami tren penurunan yang cukup konsisten. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 1,5% dibandingkan 2021. Untuk periode perencanaan tahun 2025 hingga 2029, pemerintah daerah menetapkan target penurunan kemiskinan yang lebih terarah. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 12,2% pada tahun 2025 hingga mencapai 8,82% pada tahun 2030 sebagai target akhir. Jika dilihat dari peta persebaran keluarga prasejahtera di kabupaten tersebut, maka terdapat 7 kecamatan dari 17 kecamatan yang memiliki jumlah keluarga prasejahtera tergolong tinggi, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalyanda, dan Palas. Pemerintah telah menetapkan agenda prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim dan menetapkan kabupaten tersebut sebagai salah satu dari 212 kabupaten kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2023, penduduk miskin ekstrim di kabupaten tersebut sebanyak 2,16% atau 22.620 jiwa penduduk. Baik, saya Ala Firmisa dengan NIM D013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab kemiskinan daerah ini. Di antaranya yaitu dari tingkat pengangguran terbuka ini karena banyak lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Kemudian dari bidang kesehatan ini salah satunya itu masih terdapat kesenjangan indikator SPM kesehatan seperti pada ibu hamil yang masih di bawah yang lainnya, yaitu 92%. Untuk strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, yang kemudian juga ada peningkatan kemampuan pendapatan masyarakat, kemudian juga sinergi kebijakan kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan, dan juga pengembangan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan usaha kecil. Untuk segmentasi kelompok sasaran sendiri itu ada diantaranya yaitu siswa miskin, dan pelaku usaha, dan juga kelompok nelayan atau petani, dan ada beberapa segmentasi kelompok lainnya. Untuk program unggulan sendiri ini ada beberapa, yaitu dari bantuan sosial seperti bantuan pangan beras, kemudian pemulihan ekonomi seperti workshop, kemudian pemulihan hak dasar itu seperti pemulihan kesehatan, kemudian inovasi dan kolaborasi ini seperti bantuan life jacket kepada nelayan untuk membantu pekerja, kemudian dari infrastruktur dan konektivitas itu ada pemeliharaan di jalan, juga rekonstruksi jalan. Saya Alifia Putri Fadila dengan NIM D0123016. Upaya penurunan kemiskinan terus dijalankan dengan target utama mencapai 8,82% pada tahun 2030. Untuk mendukung itu, berbagai indikator ditingkatkan. Tingkat pengangguran ditargetkan turun menjadi 3,40%. Partisipasi angkatan kerja naik ke 71,48% dan pendidikan ditingkatkan melalui rata-rata lama sekolah selama 7,91 tahun, serta harapan lama sekolah 17,3 tahun. Kesehatan masyarakat diperkuat dengan target usia harapan hidup 75,53 tahun dan resiko bencana yang dapat membuat masyarakat rentan miskin juga ditekan. Akses air minum dan sanitasi layak juga diperluas. Sektor ekonomi ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,47%, ketahanan pangan 93,18% dan kontribusi ekonomi kreatif 2,35%, dengan inflasi yang dijaga stabil di kisaran 2,5 sampai 3,5%. Pada akhirnya, PDRB per kapita diharapkan mencapai 78,82 juta. Program ini didukung pendanaan dari APBD 309,8 miliar, APBN 282,1 miliar, dan DBHCHT 87,6 juta. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh tim penanggulangan kemiskinan dengan Bupati sebagai penanggung jawab, Wakil Bupati sebagai ketua, Sekda sebagai wakil ketua, Kepala Bapeda sebagai sekretaris, serta dukungan dari Dinas Sosial, DPMD, dan Disduk Capil. Dengan target dan peran yang jelas, penurunan kemiskinan dapat dicapai dengan bersama-sama.